Bismillahirrahmanirrahim. Menerangkan tentang dekat kepada Allah secara makna dan hakikoh dan sifat. Jadi wabiyadi sa'adah yakrubul abdu minallahi ta'ala kurban bil makna wal hakikoh wasifat labil makan wal masafah. Dengan keberhasilan seseorang mendekatkan hatinya, jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan mendekat dan dekat kepada Allah secara hakikoh, secara makna, secara rasa, tapi tidak mendekat secara tempat dan jarak. Jadi orang dikatakan dekat dengan Allah itu bukan dekat secara tempat. Kalau dekat secara tempat, di mana Allah? Tidak ada, tidak bisa kita mendeteksi di mana. Secara jarak berapa? Ya, tidak bisa. Allah itu dekat dengan hambanya dengan kedekatan secara hakiki dan secara makna, secara sifat. Bisa jenengan napa niku mencapai derajat kedekatan kepada Allah. Bisa. Wa maraqi hadhi darajat ya manazilu sairin ilallah. Dan tempat naik pada derajat yang tadi itu terus adalah pos-pos perjalanan orang-orang menuju Allah. Pos perjalanan ulama, pos perjalanan hukama, pos perjalanan aulia, tertinggi posnya para nabi. Kalau kita mau nyampe posnya nabi tidak mungkin, karena pintu kenabian sudah ditutup pada terakhir era Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jenengan bisa kalau mau menempuh pos ulama, ya harus alim, semua kajian-kajian ilmu, semua bidang-bidang ilmu tabakhur, betul-betul melaut ilmunya. Makanya ngajinya yang temenanan. Ilmu nahwu melaut, ilmu fikih tabakhur, lautan fikih, alim, hadis, tasawuf, itu masih masuk pada posnya ulama. Kemudian penjernihan hati, pembersihan hati, pensucian hati, takhalli dengan dibersihkan dari sifat-sifat tercela, sombong, riya, ujub, iri dengki, pemarah dibersihkan. Kemudian tahalli dihiasi dengan sabar, dzikir, dipancari dengan Al-Qur'an. Kalau sampai kebuka itu masuk pada posnya hukama. Naik lagi sampai Allah mencintai karena kedekatan kita kepadanya, karena keloyalan kita kepadanya, karena habisnya waktu kita untuknya, kita nikmat bersamanya, Allah sampai mencintai. Itu namanya pos aulia, posnya para wali. Bisa, kalau itu masih bisa. Ya silakan. Jadi manazilus sairin ilallah ta'ala adalah pos-pos para pejalan menuju Allah, walah asra litilkal manazil, dan tidak ada batasan, tidak ada henti terhadap adanya pos-pos tadi. Ulama Masya Allah tidak ada batasan. Satu pos ulama saja itu sudah tidak ada batasan. Orang alim itu Masya Allah banyak sekali alim.
Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir itu alim, hafal 7 juta hadis. Berapa? 7 juta hadis. Plus sanatnya. Sampai hafale paling hadis Idza mata benu adama itu ndak apa. Hadis pendek-pendek itu. Al Habib Abdullah bin Abdul hafal 7 juta hadis. Bayi Abdul Karim pendiri Lirboyo itu sampai disebut kamus berjalan. Hafal semuanya. Nah, itu pos ulama. Nanti kalau terus akan masuk pada pos hukama. Lah, orang yang tidak begitu ngalim pada ilmu walaupun enggak ulama, kadang bisa masuk pada pos hukama. Enggak begitu ngalim, tapi hatinya dibersihkan. Terus seneng olah rasa. Seneng olah rasa, kontemplasi. Belajarnya dengan alam. Itu nanti bisa dengan pos hukama. Dengan terakat, keprihatinan itu masuk pada pos hukama. Dan ya mudah-mudahan kita termasuk di dalam itu nanti. Wa innama ya'rifu kullu salikin manzilahu alladzi balaghahu fi sulukihi faya'rifuhu wa ya'rifu ma khalfahu minal manazil. Dan bagi pejalan itu mengetahui terhadap statusnya, terhadap posisinya yang telah dia tempuh. Dia tahu posisinya itu posisi apa, dan dia tahu posisinya orang-orang yang ada di setelahnya. Ya kayak saya ini posisinya ya kayak ini ya, wis mbuh posisi sekedar menyampai sedikit-sedikit lambe ini sudah ada manfaatnya. Lagi sing sampean sing ustad ya wis saya tahu. Oh, kemampuannya Pak Dayat itu ya wis ngene iki, kelemahannya nang kene. Nang Pak Badi itu ya ngerti aku kemampuannya nang kene, kelemahannya. Titik-titik saya tahu. Pak Badi itu sregep tapi ya kadang ngantuk, gak iso ya lumayan. Itu yang belakang itu ya wis semacam itu saya tahu. Oh ya lumayan lah, sudah kerasan di pondok. Kayak Ale itu ya sing itu Ale alhamdulillah sudah kerasan. Lu jauh Ale itu dari Flores itu. Flores itu kalau dari sini ya masih nyebrang Bali. Habis Pulau Bali nyebrang lagi Sumbawa, Lombok. Sampai habis Lombok, Pulau Lombok nyebrang lagi Sumbawa. Habis Sumbawa, Dompu, Bima. Setelah itu nyebrang lagi 1 hari 1 malam baru masuk Flores. Wah. Itu sudah hampir nyampe alam gaib itu. Jauh hal itu Flores ya. Masya Allah. Saya bikin pondok di Flores nih. Pondok Nurul Huda 3. Masya. Luar biasa. Sampai kalau bikin pondok manfaat dimanapun bisa. Pondok Nurul Huda 1, Nurul Huda 2. Yang paling cepat bisa mendapatkan nomor 2 setelah ini. Yang paling cepat manfaat. Masya Allah. Setelahnya diurut. Yang penting manfaat. Jangan sampai jadi orang yang tidak manfaat, ngebek-ngebekin donya. Ngebek-ngebekin donya. Fa amma ma baina yadai fala yukhitu bi haqiqati ilman lakin qad yusaddiqu bi imanan bil ghaib. Adapun yang di depannya itu rata-rata orang tidak mengetahui tingkatan orang di atasnya. Tidak tahu. Jadi layak riful wali ilal wali, tidak tahu kewalian seseorang kecuali wali di atasnya. Kalau sudah tingkatan wali di atasnya, dia tahu tingkatan wali di bawahnya. Tapi wali yang sudah atas tadi, apabila masih ada wali di atasnya, dia tidak bisa mendeteksi ini kayak apa kewaliannya. Dia ada wali itu tinggi.
Cuman yakin, walaupun kita tidak tahu tingkatan ketinggian orang di atas kita, tapi kita yakin dengan iman dan keyakinan yang mantap bahwa orang itu berada di atas kita. Jangan sampai kita salah kita itu rendah, menganggap tinggi dan menganggap rendah orang yang ada di atas kita. Waduh, itu jelek sekali. Jadi walaupun kita tidak tahu tingkatan kehebatan Mbah Hanan, saya santrinya, saya yakin walaupun saya tidak tahu total yang ada pada diri beliau, kehebatan yang dipendam oleh beliau, saya yakin beliau itu lipat kelebihannya daripada saya. Lipat. Banyak yang masih tidak dipendam. Masya Allah. Makanya kalau bisa cuci hati, jangan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Kama anna nu'minu binubuwah wa nabi wa nusaddiqu biwujudihi walakin la ya'rifu haqiqatan nubuwah illa nabi. Seperti halnya para wali itu meyakini tentang kenabian, meyakini adanya nabi dan percaya betul wujudnya nabi, tapi para wali tidak tahu hakikatnya ilmu kenabian, rasa kenabian, rasa karso kenabian, tidak tahu. Kalau ingin tahu, ya tinggikan derajatmu. Kalau kau ingin tahu banyak, terus angkat derajatmu. Terus usahakan kau bisa dekat dengan Allah. Semakin kau dekat dengan Allah, tertinggi kau dekat dengan Allah, maka kau akan melihat keajaiban-keajaiban. Sampai melihat semuanya derajat-derajat macam-macam. Tapi kalau sampai semacam ini tak meleleh, ya itu aja. Tidak mungkin sampai melihat hakikat derajat yang di atasmu. Mbah Hamid itu tinggi derajatnya, sampai tahu derajat para wali. Yai Muhsin itu yang menemukan kehebatannya adalah Mbah Hamid. Padahal Yai Muhsin itu sopir bis. Ngantar, tahu Yai Muhsin ya, Mabul itu loh. Pondok Mabul, sopir bis. Waktu ngantar jamaah sowan Yai Hamid, wong sopir. Ya diam di mobilnya. Jamaahnya sowan. Malah Yai Hamid dawuh, sopirnya kalau ndak disuruh sini ndak saya temonin. Akhirnya ya panggil Yai Hamid, dirangkul. Udah orang Malang ndak usah kesini, cukup kepada Mbah Yai Muhsin ini saja. Masya Allah. Gempar loh, masa sopir kok sampai Yai Hamid dawuh gitu. Gusmi gonjang-ganjing waktu orang pro kontra dengan Gusmi. Masa katanya putra kiai besar kok mainnya di diskotik, mainnya di tempat-tempat pelacur. Semuanya kontras. Yai Mahrus Ali Lirboyo kontras. Mbah Yai Ahmad Siddiq kontras. Akhirnya sowan Yai Hamid. Jangan dilihat itunya Gusmi itu. Yai Hamid buka jendela, cereng. Itu loh Gusmi lagi sholat. Sholat di atas daun pisang. Oh kagum, Masya Allah. Sholatnya di atas daun pisang kentul-kentul itu. Tapi sampean diajak nerokne duline nang tempat-tempat ndak kena itu, sampean enggak sholat kadang. Masya Allah. Gusmi, Masya Allah. Gusmi itu kalau lihat wanita nakal, lihat pelacur, walaupun lagi joget, ndak lihat orangnya, ndak lihat auratnya, kelihatan darah sama tulang. Jadi kasihan, ya Allah. Darah sama tulang joget-joget, ya Allah. Ya Allah, kasihan. Timbulnya belas kasih. Akhirnya, jadi masih jagongan itu ya jagongan dengan darah dan tulang. Kasihan terus. Lek sampean lihat orang joget-joget auratnya dibuka, ya netes kan amu. Klosor gitu. Jangan ikut-ikutan. Paham ya? Jadi derajat kalau ingin tinggi, tahu nanti derajat di bawah-bawahnya, maka tinggikan terus
kebaikan, husnudzon dengan Allah, dapat masalah husnudzon, dapat nikmat terus dibuat naik kepada Allah. Jangan cukup segitu, jangan merasa pintar, jangan merasa sudah sok. Kadang kurapal jurumiyah itu seguayane gak kaprah bisa murati jurumiyah ini. Dilengkas. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Lakin pun walatiflu ila nabi kama yaribul janin wa alam bisawab. Al-Fatihah.